Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait Inkscape sebagai extension dari SketchUp. Oke, di sini kita akan membahas tentang render terlebih dahulu. 3D render merupakan proses untuk membuat sebuah gambar dari sebuah model yang dibentuk oleh perangkat lunak animasi. Model tersebut berisi data geometri, titik pandang, tekstur, dan cahaya yang diperlukan untuk membuat gambar yang utuh. 3D rendering merupakan proses yang sangat penting dan telah digunakan untuk berbagai macam penggunaan. Tanpa dirender, suatu gambar yang diolah oleh perangkat lunak animasi 3D hanya akan tampil dalam bentuk kumpulan poin dan wireframe sederhana. Jadi render ini itu sebuah extension ya dari SketchUp. Contohnya yang bisa kita ambil di sini yaitu Inkscape. Jadi Inkscape ini itu sebuah extension untuk merender sebuah objek yang semulanya yang berupa dari 3D yang sederhana, kemudian kita gunakan extension ini menjadi sebuah gambar objek yang realistis. Oke, untuk selanjutnya ada jenis-jenis rendering arsitektur. Oke, yang pertama ini ada V-Ray. Yaitu V-Ray sebuah software 3D rendering yang paling banyak yang dipakai user di seluruh dunia ini. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu hasil output render yang realistis jika menguasai V-Ray tersebut. Aplikasi ini tersedia untuk SketchUp dan 3ds Max. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu cukup berat bila digunakan untuk rendering karena aplikasi ini cukup berat sehingga spesifikasi laptop dan PC yang digunakan itu harus sesuai dengan request dari V-Ray tersebut. Jadi yang membuat V-Ray ini berat yaitu pengaturannya yang banyak sekali, sangat kompleks. Ini juga jadi poin plus dari aplikasi ini ya, karena pengaturannya juga banyak, tapi minusnya juga gitu. Untuk merender cukup berat. Untuk selanjutnya ada Inkscape. Inkscape ini sebuah software 3D rendering yang cukup baru. Software ini tersedia untuk SketchUp, Revit, dan lain-lainnya. Software ini sangat recommended digunakan karena Inkscape ini sangat ringan dibandingkan V-Ray atau Lumion. User interface yang mudah dipahami dan juga output render pun juga bisa dibandingkan dengan V-Ray atau Lumion. Untuk kekurangannya dari Inkscape ini yaitu setting visualnya yang tidak selengkap V-Ray atau Lumion karena jenis extension ini juga tergolong baru. Mungkin untuk kedepannya bisa diupdate dan menambah fitur-fitur lainnya. Selain itu juga software ini tidak tersedia untuk 3ds Max. Perlu diketahui juga Inkscape ini juga menyediakan lisensi gratis bagi kalian mahasiswa yang memiliki email mahasiswa yang disediakan oleh kampus. Jadi Inkscape ini memiliki kelebihan ya teman-teman, yaitu merupakan sebuah extension render yang real time apabila kita menjalankan software ini. Untuk kekurangannya itu mungkin real time ini juga memerlukan spek laptop atau PC atau perangkat yang digunakan itu sesuai dengan request dari Inkscape ini. Untuk selanjutnya ada Twinmotion. Twinmotion yaitu sebuah software 3D rendering yang cukup baru. Software ini dibuat untuk menyaingi Lumion karena fitur yang ada di Twinmotion itu hampir semua sama mirip dengan Lumion. Kelebihan dari software ini yaitu sedikit ringan dari Lumion, namun kekurangan yaitu hasil output render masih belum bisa menyaingi Lumion. Perlu diketahui ya, software ini juga dapat digunakan secara gratis jika Anda menggunakan versi Education. Oke, karena jenis render ini baru saya kenal,
saya tidak bisa menjelaskan di banyak aplikasi terkait dengan Twinmotion. Oke, untuk selanjutnya ada Lumion. Lumion yaitu sebuah software 3D rendering yang paling banyak dipakai khususnya para desainer profesional ya teman-teman. Dan software ini memiliki kelebihan pada hasil output render yang realistis. Terdapat animasi yang bisa digerakkan pada sebuah render tersebut seperti mobil yang melaju, animasi orang berjalan, atau pun juga mengobrol dan lain-lainnya, sehingga dapat digunakan untuk merender video yang realistis. Kekurangannya dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini cukup berat sehingga memerlukan laptop atau PC yang spesifikasinya yang memadai sama halnya dengan Blu-ray ataupun Script. Oke, untuk selanjutnya ada fitur-fitur Inkscape. Ini berupa fitur Inkscape versi 2.5 ya teman-teman. Untuk yang pertama itu ada Start Inkscape, yaitu untuk memulai merender objek yang kita mau render. Yang kedua ada Live Update. Live Update ini yaitu merefresh tampilan dari Inkscape supaya tampilan dari Inkscape ini sesuai dengan tampilan yang ada di layar SketchUp. Yang selanjutnya ada Synchronize View, yaitu mensinkronkan tampilan Inkscape dengan SketchUp. Jadi maksudnya ini mungkin dari Inkscape, apabila kita merender dari Inkscape itu tampaknya kamera itu dari atas, kemudian kalau di SketchUp itu tampak depan. Mungkin apabila kita mengeklik Synchronize View ini, maka Inkscape ini tampilannya akan sama dengan yang tertera pada objek di SketchUp. Untuk selanjutnya ada Manage View, dan selanjutnya ada Create View di kamera ini. Kemudian ada yang keenam yaitu VR, Virtual Headset ya, seperti kayak gyroskop gitu, kayak semacam ada alat tambahan. Untuk yang ketujuh ada Escape Object, yaitu yang berisikan tentang berbagai macam pencahayaan yang bisa kita gunakan nantinya. Yang delapan ada Asset Library yang menyediakan berbagai macam objek yang di dalamnya, yang berupa ada tumbuhan, orang, mobil, dan lain-lainnya. Yang kesembilan ini ada Material Object, yaitu mengatur berbagai macam material yang ada di SketchUp. Yang 10 ada Sound, yaitu untuk apabila kita mau merender objek menggunakan video, maka aktifkan sound ini supaya video yang kita render tadi keluar suara dari kita. Yang ke-11 ini ada Escape Setting, yaitu untuk menyeting seperti pencahayaan atau background atau atmosfer yang ada di dalamnya. Yang ke-12 ada Feedback, yaitu apabila ada kesalahan dari program yang mungkin bisa kita mengirim surat ke developernya. Yang terakhir ada About, yang berisikan tentang Inkscape, yang Inkscape ini versi berapa dan lisensinya ini valid atau tidak. Oke, itu selanjutnya ada tampilan mengenai fitur pada Inkscape. Di sini ada fitur Start Inkscape. Tampilannya seperti ini, nanti kita praktekkan. Ada tombol navigasinya, ada A, B, ASD, E, Q, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada Asset Library. Nah, ini tampilannya dari Asset Library. Ada berbagai macam model yang bisa kita gunakan nanti. Nah, di Asset Library ini juga meringankan kinerja SketchUp, gitu. Karena modelnya ini nanti bila kita taruh ke SketchUp, maka model ini kayak dibungkus
waktu. Tujuannya yaitu memperingankan kinerja SketchUp. Oke, untuk selanjutnya ada material objek. Itu kita bisa mengatur objek-objek yang kita ingin kita render. Ini ada BAM untuk memperjelas tekstur dari warna yang kita gunakan di objek. Reflection ini untuk memberikan sebuah pantulan atau biasan dari objek dari sebuah pencahayaan. Terus selanjutnya ada escape setting. Ini dalamnya ada general yang mengatur berbagai macam kualitas dari rendering yang kita gunakan. Ada juga image, atmosphere, ini untuk HDR sebagai latar belakang dari objek yang kita render nanti. Ada input, advance, capture, customize. Yang selanjutnya ada escape object. Di escape object ini ada pengaturan pencahayaan lampu seperti spare. Itu nanti bila kita gunakan bentuknya bulat, yang spot ini seperti lampu sorot kayak di sorot gitu. Terus ada line, itu sebuah lampu yang berupa garis tipis gitu. Untuk selanjutnya itu ada rectangle, kayak sebuah lampu yang bisa dibuat seperti kotak berpanjang gitu. Selanjutnya ada disk. Apabila kita menggunakan pencahayaan lampu, pasti nanti muncul di bagian sini itu ada pengaturan terkait cerah atau tidaknya sebuah lampu yang kita gunakan, pencahayaan lampu yang kita gunakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu penggunaan escape di dunia kerja. Untuk penggunaan software extension escape ini ditunjukkan oleh para desainer arsitektur dan ranah pekerjaan yang berkaitan dengan extension tersebut, seperti para desainer muda, junior ataupun senior juga menggunakan extension ini. Oke, itu selanjutnya tips untuk penggunaan keyword, material. Untuk penggunaannya ini seperti ini. Apabila kita di sebuah objek itu ada rumput, maka akan tertulis grass di belakangnya. Dan apabila kita nanti merender, maka grass ini akan seperti tampak nyata dari sebuah render tersebut. Selanjutnya ada keramik. Untuk sebuah tambahan kode ini di keramik untuk supaya apabila terkena cahaya, maka keramik ini akan memantul dari cahaya tersebut. Terus selanjutnya ada aluminium. Meskipun di sini warnanya putih, apabila kita menambahkan nama aluminium, maka di objek ini maka akan seperti aluminium atau metal. Ini handle untuk turun ke kolam renang. Terus selanjutnya material spesial. Di sini kalian juga bisa menambahkan dari material kalian akhiran tentang water, maka tampilan dari render nanti akan muncul di air seperti ini. Ocean, river juga, vegetation, block, slab. Ini untuk tumbuhan. Emissive ini untuk pencahayaan lampu. Apabila kita menggunakan kode emissive, maka objek tersebut akan memantulkan cahaya. Apabila kita gunakan di waktu malam hari, kalau siang nggak bisa. Terus selanjutnya grass. Ini untuk slide terakhir ya teman-teman. Ini ada parameter material. Di pertama ini ada glass sebagai ini bisa dipakai pada sebuah
kaca depan seperti jendela ya teman-teman. Nanti bisa kalau terkena sinar cahaya matahari maka akan memantulkan seperti itu. Ada awan juga. Yang selanjutnya adalah chrome atau mirror. Ini untuk kaca atau cermin. Selanjutnya ada steel, counter metal, aluminium untuk bahan yang objek yang mengandung aluminium. Untuk selanjutnya ada carbide atau polish head atau arc-wheel. Ini bisa digunakan untuk kode untuk mobil bisa juga. Selanjutnya ada keramik. Ini tampilannya seperti ini, reflectionnya. Selanjutnya ada plastik kayak ngedop gitu warnanya bila ada pencahayaan. Selanjutnya ada fabric cloth untuk fabrikasi apa mana gitu. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan.